Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini kita akan menembus daerah Lawu untuk menuju ke Provinsi Jawa Timur, yaitu Magetan. Kita ini berangkat setelah subuh ya teman-teman ya. Ini sekitar jam 5-an ya. Ini saya berangkat dari Jaten. Mungkin bisa dilihat ya, kondisinya masih setengah gelap ini. Ini sedang melewati pondok pesantren Al-Hadi di sebelah kanan, dan kita masih terus untuk sedikit ngebut ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita tahu bahwa memang jalan kalau pagi itu seperti ini ya teman-teman ya. Enaknya kalau motoran di pagi hari itu seperti ini. Jadi udaranya masih segar dan sangat mendukung sekali untuk berkendara teman-teman. Nah, kita melewati salah satu SPBU di sebelah kanan. Ini juga ada bapak penyepeda ini ya. Memang luar biasa. Mereka itu kalau nggak salah PNS yang sudah pensiun ya teman-teman ya. Rencananya saya akan menembus ke daerah Lereng Lawu ya, untuk langsung ke Jawa Timur. Jadi nanti tidak melalui rute jalan datar yaitu Sragen, kita langsung menembus sampai ke Magetan teman-teman. Ini maaf ya, speedometer saya mati, jadi ya kecepatannya tidak bisa diprediksi. Yang penting gas saja ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya akan mendekati Umuka ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan nanti akan melewati Umuka, Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Nah, itu sudah kelihatannya masjidnya ya. Itu ya mirip-mirip sama UMS tapi versi lightnya ya teman-teman. Jadi orang Karanganyar ini punya kampus yang lumayan gede ya, dan jadi prioritas. Nah, ini rencana nanti saya akan sedikit lewat Bejen ya teman-teman ya, karena ya saya suka jalannya daripada lewat jalan yang seperti ini. Ini masih sampai ke daerah Papahan ya teman-teman, perempatan Papahan ini. Sampai di sini berhenti sebentar ya kan. Nah, kita lanjut perjalanan. Jadi belok kanan nanti kita akan, kalau kita belok kanan nanti sampai ke kiosnya Villagen yang dulu pernah viral ya teman-teman ya. Tapi kita masih lanjut terus, nanti ini ke arah alun-alun Karanganyar ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, ini lalu lintasnya juga sudah lumayan ada kehidupan, jadi tidak sendirian kalau berkendara jam segini teman-teman. Langitnya itu memang sangat syahdu sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kita lewati pertigaan tapi masih terus ya teman-teman ya. Memang jalan yang salah satu jalan tercepat yang bisa kita lalui sebelum nanti kita akan masuk ke jalan-jalan kecil ya, untuk menembus Lereng Lawu. Oke, ini kita sudah sampai di alun-alun ya. Kita sudah melewati Masjid Agung Madaniyah yang konon itu salah satu masjid terbesar di Karanganyar. Dan ada gereja juga ini di sebelah kiri pinggir jalan, yang ini konon juga loncengnya bunyi di hari-hari tertentu. Nah, ini ada salah satu bank yang sangat legend di sebelah kiri, yaitu Bank Muamalat ya teman-teman ya. Hanya ada dua ya, yaitu di Karanganyar dan juga di Solo. Kebetulan ini lampu hijau, jadi saya bisa langsung terabas ya teman-teman, tidak perlu berhenti dulu. Nah, kalau yang ini jalan satu arah ya. Kalau sebelum pukul jam 6 ini bisa jadi dua arah ya teman-teman ya. Jadi kalau
misal dari Mejen mau ke arah Solo ini bisa lewat jalan ini ya. Tapi kalau sudah jam 6 nanti jadi jalan satu arah. Oke, yang sebelah kanan ini adalah Taman Pancasila. Di kalau malam ini cukup ramai ya teman-teman. Nah, di sini akan ada dua jalan pemisah ya. Kalau kita ini saya akan pakai jalan yang sebelah kanan teman-teman ya, ke arah Matese ini. Ini jalannya lumayan lebih kecil ya, tapi cukup lancar dan menghindari ini ya, lampu merah ya teman-teman. Kalau kita lewat jalan kiri tadi nanti ada lampu merah, tapi juga ketemunya pom bensin ya. Kalau di sini itu tidak ada pomnya, tapi suasananya lebih sejuk kalau di sini ya teman-teman. Lebih adem. Jadi gini ya, emang suasana berkendara ketika waktu setelah subuh itu ya antara ngantuk dan juga seger ya teman-teman ya. Bagi yang belum terbiasa mungkin akan ngantuk ya teman-teman ya, termasuk saya sendiri yang dulu sering berkendara dan ngantuk ya. Nah ini ya, bisa dilihat ya, alamnya masih setengah kampung ya, jadi ada pohonnya, ada sawahnya, juga ada rumahnya. Jadi di belakang sini kalau tidak salah sudah sawah ya teman-teman ya. Nah ini kalau nggak salah ini di depan sana itu kalau nggak salah ada orang yang punya hajatan ya teman-teman. Ini ya, kalau jalan ukuran seperti ini kalau ada orang yang punya hajatan ya mungkin bisa makan jalan ya teman-teman ya. Oke, kita percepat ya ini ya motornya. Nah jadi kalau di jalan-jalan kecil seperti ini adanya mungkin yang pertamax ya. Kalau untuk pertalite mungkin tidak ada, karena memang pertalite itu rata-rata di pom bensin yang ada di jalan besar ya teman. Nah dari perempatan ini saya akan belok kiri ya, karena saya akan menembus lereng Lawangnya lewat jalur Lawangmangu ya teman ya, bukan lewat jalur Matese. Nanti kapan-kapan kita akan melakukan perjalanan via jalur Matese yang konon itu lebih ekstrim daripada jalur via ini ya, Tawangmangu. Nah ini nanti akan menembus Pasar Bejen ya teman-teman ya. Nah bisa kita lihat ya, Pasar Bejen, tapi ini pasarnya bukanya jam 1 malam ya sampai subuh. Ini karena saya berangkatnya setelah subuh, jadi pasarnya sudah kukutan ya dan lumayan sepi. Dan ini ada terminal ya, tapi kalau sebelum subuh difungsikan sebagai pasar. Dari sini kita akan belok kanan. Ini saya nantang lampu lalu lintas ya, karena memang kondisi juga tidak sportif ini lalu lintasnya. Nah kemudian kita akan lanjut perjalanan, kita pilih jalan yang bagian kanan ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di sini ya teman-teman ya. Nah kita akan lanjutkan perjalanan. Jadi di sini kita setelah tadi belok kanan ya, melewati sekolahnya MTA. Nah ini lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini kita akan melewati jalur yang langsung menuju ke Tawangmangu teman-teman. Jadi kekurangannya di jalur ini ya, jalannya masih tidak sebagus di arah Sragen, tapi dari segi udara bagus di daerah sini ya teman-teman ya. Dan kita juga disuguhkan tentang pemandangan sawah yang lumayan hijau ya. Jadi bagi orang kota ya disarankan lewat sini, bisa sedikit cuci mata ya teman-teman. Nah ini yang bagi saya mengganggu sekali ya, truk-truk semacam ini ya, karena selain makan jalan, kecepatan juga sangat rendah. Ini susah ini, kita harus lebih sering menyelipnya teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat ternyata memang banyak sekali ya bangunan terbengkalai karena mungkin dampak dari ekonomi. Ada bangunan yang hanya pondasinya saja dan tidak dilanjutkan bangun. Tapi itu bukan urusan kita teman-teman ya, itu urusan yang punya dan pemerintah. Nah bisa kita lihat ya, sudah banyak kendaraan yang lewat.
Jadi kalau kita lurus lewat jalur ini, nanti kita akan menemui beberapa lampu lalu lintas dan itu cukup menghambat ya. Oke, kita sudah melewati SPBU lagi teman. Nah, rencana di depan sana nanti akan ada 2 jalan lagi teman ya. 2 jalan itu nanti kita akan milih ya, lewat jalan desa atau jalan utama. Nah, dan di video kali ini saya akan lebih memilih ke jalan desa teman, karena suasananya lebih pedesaan dan jalannya cenderung lebih halus dan sangat cocok bagi pengendara motor ya. Tidak disarankan untuk pengendara kendaraan besar seperti mobil, truk dan semacamnya. Nah, di sini teman ya, ini kita akan langsung ambil kiri ya. Oke, kita ambil kiri langsung ke jalan desa. Nah, sini langsung ambil kiri. Nah, ini kalau cukup sepi seperti ini kita bisa ngebut ya teman ya, bisa kecepatan 100 pun bisa, yang penting hati-hati karena ini bukan jalur utama, jadi banyak warga desa yang naik sepeda ya. Oh, sepertinya pengendara sepeda juga lewat sini ya teman ya. Nah, meskipun ini jalan desa tapi ternyata juga banyak motor yang lewat sini karena memang lebih adem hawanya dan lebih syahdu ya teman. Nah, di sini kita akan terbebas dari yang namanya lampu lalu lintas dan tilangan-tilangan ya teman ya. Oke, saya sedikit ngebut di sini ya karena memang tidak ada lawan di sini. Nah, ternyata juga ada Pertamini teman. Bisa ada hafal ini desa mana, tapi kita lewat sini ya. Nah, ini bagian kiri ini seperti selokan ya, tapi ternyata setelah saya lihat itu semacam cabang sungai ya teman ya, dari sumber atas sana ya. Meskipun ini jalan desa tapi cukup halus ya, dan kalau ngantuk mending jangan lewat sini karena ini tidak ada pembatas jalannya, bisa nyungsep nanti ke arah jurang yang di sebelah kiri maupun kanan. Nah, yang mengganggu ya seperti ini kalau ada mobil ini ya teman ya, ini lumayan mengganggu sekali. Oke, kita lanjut. Nah, sambil menikmati panorama alam kita lanjut perjalanan. Jadi bagi teman yang sudah lewat sini, kira-kira adakah pengalaman menarik dari sini? Kalau saya jujur aja belum ada, karena kesini cuma lewat aja ya. Oke, banyak sekali ya ibu-ibu yang jalan kaki ya, tapi kita lewat aja, terabas saja ya. Nah, ini kalau kita terus lewat sini kita nanti akan sampai ke Pasar Tawangmangu ya teman ya. Jadi sudah melewati beberapa lampu merah. Nah, ini kita tembus saja teman. Pokoknya jalan ini sangat recommended sekali bagi pengendara motor ya. Enak banget di sini. Oke, kita lewat perempatan. Di kapan-kapan kita akan mereview jalan-jalan di sini ya, karena sepertinya ini masih alam sekali ya teman-teman. Itu tadi kalau nggak salah ada orang yang kecelakaan ya teman-teman ya. Mungkin kecelakaannya karena simpangan ya, dan ini kan memang sebenarnya bukan jalur bagi pengendara tapi jalur bagi warga desa teman-teman. Oke, kita gas terus ya teman-teman ya, kalau perlu dikencangkan lagi kecepatannya biar cepat sampai ke arah Pasar Tawangmangu ya teman-teman. Oke, seperti biasa banyak penyepeda yang pakai helm. Nah, ini masih tutupan semuanya teman-teman karena memang masih pagi ya. Ini kalau siang ini sudah ramai banget teman-teman ya. Tapi asli di sini itu tidak dingin ya, cuma sejuk aja. Ya, rutenya juga lumayan
enteng ya untuk pengendara ya. Nah ini sudah hampir mendekati pasar Tawangmangu ya teman-teman ya. Agak ke atas sedikit nanti kita langsung sampai di pasar Tawangmangu. Tapi maaf ya, tidak ada agenda mampir di pasar karena memang ini motovlog, bukan vlog biasa teman-teman. Nah ini ya. Dan dari sini kita tahu ternyata jalan itu tidak harus dilalui, jalan utama tidak harus dilalui, tapi kita bisa menggunakan jalan lainnya. Ini alternatif yang memang sangat cocok. Nah ini kita sudah sampai, ini sudah ditandai dengan banyak sekali UMKM ya, Cardinal itu juga ya. Oke, kita lanjut gas. Nah ini ya, sudah sampai ke pasar Tawangmangu teman-teman. Cepet banget ini. Nah kalau kita kecepatan 100 mungkin ya sampai sini nggak ada 20 menit dari Karanganyar kota ya, kalau kecepatannya 100 stabil ya. Nah ramenya di sini teman-teman. Kita akan terhambat oleh beberapa kendaraan besar seperti bis, truk, mobil dan semacamnya, karena ini kita sudah kembali ke jalan utama lagi teman-teman. Nah itu sepertinya truknya ngangkut beras ya teman-teman ya. Ini kalau sudah masuk sini jalannya nanti akan naik terus ya teman-teman ya. Rencana tadi saya mau belok ya, tapi sepertinya di masjid dekat kantor itu ada orangnya, jadi saya terus saja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, dan masih terhambat oleh truk satu ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu kendaraan gede kayak gini, ini disarankan agar segera menyelipnya teman-teman ya, karena kalau tidak kita akan terhambat di daerah pegunungan seperti ini ya. Jadi kita sudah melewati truk tadi ya, dan sepertinya pagi juga sudah menjelang siang, alias matahari sudah semakin meninggi, jadi kita harus bergegas cepat teman-teman. Nah ini jalannya sudah lumayan naik ya, ini sudah menuju ke arah sekolah paling mahal di Jawa Tengah atau mungkin di Indonesia teman-teman ya. Nah, katanya liburannya sampai ke Eropa katanya. Nah ini jalannya cukup nikung ya teman-teman ya. Disarankan bagi pengendara yang ngantuk mending istirahat dulu ya, karena di sini bukan tempatnya jalanan yang biasa. Tikungannya lumayan ya bagi seorang pengendara pemula. Oke, kita sudah sampai ke sini. Ini jalannya lurus ya kan. Nanti belok lagi. Yang penting kalau sudah sampai sini tuh kita ngikut jalan aja dulu. Nah kita nikung ke kiri dan kita sampai di mana ini? Ini ya, ini adalah sekolah paling mahal. Belum ya? Oke, lanjut terus. Nah kita lewati Banana Crest. Nah ini teman, akhirnya kita ketemu juga dengan sekolah paling mahal di Jawa ini ya. SPP nya katanya sampai berapa puluh juta itu. Pokoknya kalau bukan pengusaha kelas atas atau anggota DPR mending jangan sekolah di sini. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa ngebut ya, karena emang jalannya sudah lumayan sepi. Lanjut terus sampai mentok ya teman-teman ya. Nah di sini kita di sebelah kirinya ada namanya Lembah Pandan teman-teman ya. Kapan-kapan kita akan review daerah situ, kita lihat isinya apa. Tapi untuk saat ini kita fokus ke perjalanan melewati lereng Lawu.
belum sampai ke Pondok Iskarima teman-teman, jadi masih di jalan ini. Ya, matahari sudah semakin meninggi. Oke, nah ini ya, ini saya di apel daerah sini. Yang penting kita lanjut terus. Nah itu ya, sudah ketemu masjid Bilal bin Robah teman-teman. Ini masjidnya Pondok Iskarima. Oke, banyak orang jualan ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah sampai di Pondok Iskarima, sudah kita lewati.